Selamat datang di Yakob Tomatala Creative Leadership TV. Pokok percakapan kita adalah tentang kepemimpinan Yesus Kristus. Memimpin seperti Yesus Kristus. Kepemimpinan yang par excellence atau par excellence leadership. Dalam percakapan terdahulu saya telah membincangkan tentang keunggulan kepemimpinan Yesus Kristus, yaitu bahwa ia memimpin dari hati. Ia memimpin berlandaskan kasih. Dan ia memimpin dengan kekuatan, kebenaran, serta kebaikan. Pada percakapan yang terdahulu, saya telah membincangkan pokok yang pertama, yaitu Yesus Kristus memimpin dari hati. Dan kali ini saya akan menuntun kita dalam percakapan yang kedua, pokok yang kedua, yaitu memimpin berlandaskan kasih. Yesus Kristus memimpin berlandaskan kasih. Dalam episode terakhir dari pelayanannya, tatkala ia bersama-sama dengan murid-muridnya mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Paskah yang terakhir dalam kehidupannya di bumi. Di tengah-tengah murid-muridnya ia bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah perintahnya." Mengapa ia menyampaikan perintah seperti itu? Yesus Kristus memerintahkan murid-muridnya untuk mengasihi seperti Dia yang telah mengasihi. Karena tentang Dia Yohanes mencatat bahwa sama seperti Yesus Kristus telah mengasihi murid-muridnya, maka Ia senantiasa mengasihi mereka sampai pada akhirnya. Dan sekarang pun Ia tetap mengasihi mereka. Sehingga penegasannya ialah bahwa karena Yesus Kristus telah mengasihi, maka Ia memerintahkan murid-muridnya untuk mengasihi dengan kualitas kasih yang sama seperti telah dilakukannya. Dalam kaitan ini, Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia mengasihi murid-muridnya, di mana Ia telah menjadi teladan mengasihi secara sempurna. Teladan mengasihi yang sempurna ini telah diwujudkannya dalam sabda, dalam praktek, dalam pengajaran, dalam interaksi dengan sesama. Di mana tatkala Ia melihat mereka yang dilayaninya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dari lubuk jiwanya, dari lubuk hatinya, dari rohnya yang terdalam. Sehingga Ia telah menjadi teladan mengasihi yang sempurna, di mana olehnya Ia menghendaki murid-muridnya mengasihi seperti Dia. Karena itu, Ia memerintahkan perintah yang sama beberapa kali, di mana Ia pun berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Inilah yang ditegaskannya, yang nanti sebentar lagi Ia membuktikan bahwa Ia yang tetap mengasihi mereka dari awal sampai ke akhir akan mewujudkan bukti kasih-Nya yang tertinggi dengan menyerahkan dirinya mati di atas bukit Golgota demi menanggung dosa umat manusia, dosa murid-muridnya yang dikasihinya. Dalam hubungan ini kita melihat bahwa Yesus Kristus
tatkala berbicara tentang mengasihi seperti dirinya, maka ia pun menegaskan bahwa kasih adalah memberikan kehidupan, di mana ia menggunakan analogi pokok anggur untuk menjelaskan bahwa ia adalah sumber kehidupan. Ia yang adalah pokok anggur yang benar adalah sumber kehidupan yang daripadanya akan mengalir air hidup, air kehidupan, di mana ia mengasihi begitu rupa yang olehnya dalam bahagian yang sama ia menegaskan bahwa oleh kasihnya harus ada kemauan, harus ada komitmen, harus ada keberanian untuk rela berkorban sebagai bukti kasih. Sehingga ia menutup percakapannya dengan mengatakan, inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi. Ini kita bertanya, mengapa mengasihi seperti Yesus adalah begitu penting? Dalam kaitan ini, kepentingan kasih dengan mengasihi seperti Yesus dalam kepemimpinan diungkapkan oleh Charles C. Mans yang menegaskan kepentingan kasih dengan berkata, di atas segalanya kepemimpinan yang efektif memerlukan belas kasih. Manakala manusia yang tidak sempurna berusaha memimpin manusia lainnya yang juga tidak sempurna, belas kasih merupakan unsur utama kepemimpinan yang bersumber kepada kebijaksanaan sejati. Di sini kita menemukan penegasan yang kuat bahwa kasih sesungguhnya memberikan dasar kualitas kepada pemimpin dan kepemimpinannya. Dengan kasih, seorang pemimpin dapat mewujudkan etika moral agung. Dengan kasih, membuat pemimpin efektif dalam kepemimpinannya, karena ia pasti memimpin secara berkualitas. Karena dengan kasih itu, pemimpin dengan sendirinya mementingkan dan menyempurnakan hubungan-hubungan manusiawi yang rapuh. Di sini kita menemukan bahwa ternyata kasih memberikan kebijaksanaan unggulan bagi pemimpin untuk memimpin. Sehingga tatkala pemimpin memimpin, dinasihatkan bahwa di dalam kasih itu ada pengampunan. Amsal 16 ayat 6. Di sini ditegaskan bahwa ternyata kasih memiliki kekuatan dahsyat untuk membangun hubungan-hubungan yang saling meneguhkan dan saling mengangkat. Nah, karena itu kita bertanya, apa sesungguhnya kasih itu? Kasih dalam hubungan dengan apa yang telah saya percakapan mengenai kasih Yesus Kristus dapat diartikan sebagai kekuatan dan hubungan roh yang mendukung kehendak yang dibuktikan dengan upaya mendatangkan kebaikan tertinggi bagi sesama. Dalam hal ini kita bisa menegaskan bahwa kasih itu sesungguhnya adalah kekuatan dan hubungan roh yang mendukung kehendak, menggerakkan kehendak, meneguhkan kehendak agar mengupayakan kebaikan tertinggi bagi sesama. Sehingga jika seorang mengasihi dalam pengertian ini, maka ada padanya kekuatan dari hubungan roh yang menggerakkan kehendaknya, yang ditandai dengan adanya upaya melaksanakan, mewujudkan kebaikan tertinggi bagi sesama. Di sini kita menegaskan bahwa kasih yang adalah kekuatan dan hubungan roh ini adalah sebuah keinginan yang suci,
keinginan mana mendorong motif batin, supaya senantiasa mencari kebaikan tertinggi bagi sesama. Kasih dalam hal ini adalah tindakan memberi, tindakan melepaskan, tindakan mengalah, tindakan merendahkan diri, tindakan merendahkan hati, tindakan merugi, tindakan kehilangan. Lalu mungkin Anda bertanya, kalau begitu apa yang saya punya? Apa yang saya dapat pertahankan? Kalau kasih artinya memberi, melepas, mengalah, merendahkan diri, merendahkan hati, merugi dan kehilangan. Ternyata kasih seperti yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak egois. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang memberi, melepaskan, mengalah, merendahkan diri, merendahkan hati, merugi, dan kehilangan. Dalam kaitan ini ada hubungan dengan prinsip emas Tuhan Yesus Kristus. Tatkala ia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lakukan bagimu, lakukan juga demikian kepada mereka. Sehingga dalam kepemimpinan, jika pemimpin mengasihi, maka pemimpin akan senantiasa mengangkat. Pemimpin akan senantiasa berusaha dari kehendak baik untuk memberi, melepas, mengalah, merendahkan diri, merendahkan hati, merugi dan kehilangan, demi meneguhkan sesama dalam kepemimpinannya. Jangan salah paham. Hal ini tidak berarti bahwa tatkala pemimpin mengasihi dengan memberi, melepaskan, mengalah, merendahkan diri, merendahkan hati, merugi dan kehilangan, dia tidak berdaya. Dia kehilangan semuanya. Sesungguhnya tidak demikian. Karena ini memberikan kekuatan moral, kekuatan etika, kekuatan sebagai dasar integritas. Karena dengan mengasihi, pemimpin akan selalu mengupayakan yang terbaik. Tentu bagi diri, bagi sesama, bagi keluarga, bagi kepemimpinan, dan sudah dapat diramalkan keteguhan hubungan dalam kepemimpinan yang diemban, yang memastikan keberhasilan sang pemimpin. Dalam hubungan ini, kita pun harus memberikan penegasan yang kuat mengapa kasih itu penting. Karena kasih adalah tanda hidup Kristus. Dia tidak mungkin hidup dengan cara yang lain kecuali mengasihi. Dengan kata lain, kasih yang adalah tanda hidup Kristus merupakan apa yang kita sebut miliknya, sifat dirinya yang teguh, sehingga dia tidak mungkin tidak mengasihi, sehingga semua orang yang ada di dalam dia harus mengasihi sebagai bukti kehidupan Kristen, di mana dalam surat Yohanes berulang-ulang ditekankan. 1 Yohanes 1 ayat 10, pasal 4 ayat 11 sampai 12. Yohanes 16 ayat 28. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Dan ayat-ayat referensi lainnya. Yesus Kristus menegaskan bahwa mengasihi itu adalah penting. Mengasihi Tuhan harus terpadankan dengan mengasihi diri dan sesama. Sehingga orang yang mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi diri dalam perspektif Tuhan, dan tidak mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi dirinya, maka sesungguhnya dia tidak mengasihi. Dia kehilangan makna, dia kehilangan kekuatan kasih Kristus yang meneguhkan integritas, meneguhkan kepribadiannya, meneguhkan karakternya sebagai pemimpin yang berkenan di hati Tuhan.
Pada sisi lain, kasih yang dari Yesus Kristus bukan saja adalah dasar dan kekuatan, tetapi kasih adalah model, adalah pola, dan praktik kehidupan Kristen yang par excellence, yaitu kehidupan yang tanpa akhir, hubungan yang tanpa akhir. Dan kalau toh berakhir di bumi, itu berakhir dengan penuh berkat, berakhir dengan meninggalkan legenda kasih sayang, legenda yang membahagiakan. Mengapa? Karena kasih itu adalah atribut Tuhan yang tatkala dihidupi menjamin bahwa jiwa, hati, roh akan menjadi teguh, dan tatkala diwujudkan maka akan ada perilaku dan tindakan unggulan dengan rela berkorban. Misalnya tatkala dinista, ada kekuatan untuk tidak membalas jahat dengan jahat, yang olehnya yang menista kehilangan sejahtera, yang ternista, yang mengasihi akan hidup di dalam damai sejahtera dan terus memberkati. Karena kasih adalah atribut dan dasar tindakan Tuhan Allah yang unggul, sehingga kasih itu diperintahkan untuk dihidupi, diperintahkan untuk dipraktikkan dalam kehidupan pribadi, apalagi kepemimpinan, yang olehnya kita lihat bahwa ternyata mereka yang mengasihi menjalani jalan damai, mereka yang mengasihi menghidupi kehidupan dengan tanda-tanda kesempurnaan. Dengan kata lain, dalam kelemahan sebagai manusia, jika kita menempatkan kasih Kristus sebagai segalanya, hidup di dalamnya, mempraktikkannya sebagai perintah wajib bagi jiwa, bagi pikiran, bagi sikap, bagi tindakan kita, maka kita akan menandakan tanda-tanda kehidupan sempurna yang dari Tuhan. Di sini kita pun melihat bahwa ternyata mengasihi itu sekaligus mendemonstrasikan kehidupan unggul dengan etika moral yang mulia. Dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa kasih adalah tindakan yang meneguhkan tanpa batas, sehingga Tuhan Allah yang mengasihi, begitu mengasihi kita sebagai umat kekasihnya, dan mengerjakan anaknya yang tunggal adalah contoh atau model memberi yang tanpa batas itu. Sehingga tatkala orang mengasihi dari dan dengan kasih Kristus, maka ia akan memperlihatkan indikator tanda-tanda kehidupan sempurna di dalam ketidaksempurnaannya sebagai manusia biasa. Mengapa kasih dan memimpin berlandaskan kasih itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan tanda-tanda kesempurnaan yang utuh? Karena kasih itu sabar. Kasih membuat orang menjadi sabar. Kasih itu murah hati. Kasih membuat hati orang terbuka bagi sesama. Kasih tidak cemburu, tapi mengharapkan hal-hal yang positif. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, sehingga olehnya dia akan terus berpikiran positif, proaktif, dan mengangkat. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan, berarti dia melakukan hal-hal yang memenuhi hasrat setiap orang untuk dihormati dengan bersikap sopan.
Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Berarti ada upaya untuk mengusahakan kepentingan bersama. Pada sisi yang lain, kasih tidak pemarah tetapi peramah, yang olehnya orang akan merasa tersentuh. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih mengampuni, kasih membebaskan. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih akan berupaya untuk melaksanakan keadilan yang membawa sejahtera. Sehingga setiap ketidakadilan itu hanya tanda-tanda tidak ada kasih. Kasih dengan sendirinya bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, sehingga jika ada kekurangan itu tertutupkan oleh kasih. Kasih percaya segala sesuatu yang olehnya ada saling mempercayai, saling meneguhkan dalam hubungan yang dapat diandalkan untuk mewujudkan kinerja yang terbaik. Kasih mengharapkan segala sesuatu, orang yang mengasihi akan saling meneguhkan di dalam harapan. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Berarti kasih itu meneguhkan kepribadian sehingga tidak goyah dalam menghadapi tantangan maupun kesulitan dalam hidup. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak pernah berhenti sesaat. Ia akan terus meneguhkan untuk menjalani kehidupan berkat yang memberkati. Kasih adalah tanda-tanda kesempurnaan. Kasih berpikir dewasa, dan kasih ternyata adalah cermin jiwa. Kasih adalah tanda pengenal diri di hadapan Tuhan dan sesama. Kasih memiliki nilai besar yang tiada akhir. Sehingga terkala memimpin berlandaskan kasih, maka memimpin dengan kekuatan positif besar tanpa akhir. Itulah yang dihidupi, itulah yang dipraktikkan, itulah yang diajarkan, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita untuk mengasihi dan memimpin berlandaskan kasih. Kini kita bertanya, apa kelebihan, apa keunggulan memimpin berlandaskan kasih dan memimpin tanpa kasih? Kita bisa melihat keunggulan memimpin berlandaskan kasih adalah bahwa ternyata kasih meneguhkan kehidupan menjadi unggul secara etika, secara moral, mentalitas, dan tindakan yang nampak pada kata-kata dan sikap serta praktik hidup yang berhikmat dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Kasih meneguhkan batin menjadi teguh. Kasih membuat orang kokoh bertahan. Kasih meneguhkan untuk kokoh dan tegar menghadapi serta melewati kondisi tersukar dalam hidup dan pengabdian. Kasih meneguhkan hubungan, memperbaiki yang retak, memperbaiki dan meneguhkan semangat bersama, lalu meneguhkan hubungan sehingga tidak pudar melewati waktu dan peristiwa-peristiwa yang menggenaskan sekalipun. Kasih meneguhkan semangat juang sehingga tidak menyerah terhadap tantangan sebesar apapun. Kasih meneguhkan sikap menjadi berhikmat, menopang tindakan yang tidak akan keliru. Kasih meneguhkan daya juang untuk rela berkorban dengan komitmen serta dedikasi yang tinggi. Kasih membebaskan dari dosa dan ikatannya, sehingga ada kekuatan untuk mengampuni, melepaskan, dan meneguhkan. Kasih meneguhkan untuk rela membangun, rela mendukung, rela mengangkat sesama tanpa syarat. Kasih meneguhkan untuk terus memberi, berbagi, dan rela melepaskan yang terbaik, sehingga sesama diteguhkan. Kasih meneguhkan kehidupan terbaik,
Sekali lagi, kasih meneguhkan kehidupan terbaik yang tidak pernah memiliki akhir. Saya ulangi, kasih meneguhkan kehidupan terbaik yang tidak pernah memiliki akhir. Dengan kata lain, siapapun yang mengasihi dari dan seperti Yesus Kristus yang mengasihi, maka dari kekuatan kasihnya, kehidupan diteguhkan. Dan kehidupan yang diteguhkan itu adalah yang terbaik, yang tidak pernah memiliki akhir. Artinya, selagi kita mengasihi, maka kasih akan terus meneguhkan kualitas kehidupan yang akan menuntun kita ke akhir. Kasih melindungi dan memelihara kita dan kepemimpinan yang kita emban ke akhir yang penuh berkah. Karena setiap pemimpin yang memimpin berlandaskan kasih Kristus dalam hubungan dengan dirinya, ia akan terbukti lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut saja yang nanti akan membuktikan diri bahwa dia dapat membangun hubungan-hubungan, memelihara hubungan-hubungan, mengatasi masalah-masalah dalam hubungan-hubungan, bahkan ada tempat dalam jiwanya, rohnya, hatinya bagi sesama yang terluka. Karena dalam hubungan dengan sesama, kasih meneguhkan sikap empati yang kokoh, sehingga ada tempat bagi mereka yang terluka, ada tempat bagi mereka yang menggantungkan harap, ada tempat bagi mereka yang kehilangan asa sekalipun. Sehingga dalam kepemimpinan, pemimpin akan terbukti memiliki sikap empati yang kuat karena ia mengasihi dari dan dengan kasih Kristus. Lalu kasih pada gilirannya akan meneguhkan komitmen untuk menjadi pemimpin pemberi kehidupan, pemimpin pengangkat kehidupan, pemimpin peneguh kehidupan. Itulah kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan dari mengasihi seperti Yesus. Pada sisi yang lain, jikalau Anda, jikalau kita gagal untuk mengasihi, ada nasihat yang luar biasa dari Max Lucado. Tatkala ia berkata, Allah mengasihimu apa adanya, namun ia menolak membiarkanmu seperti itu. Ia ingin agar Anda menjadi persis seperti Yesus. Penegasan Lucado ini mengarahkan kita kepada kebenaran. Bahwa Tuhan Allah mengasihi saya, mengasihi Anda, mengasihi kita apa adanya. Dengan semua kekuatan dan kelemahan kita. Tetapi, ia menolak membiarkan kita hidup seadanya. Ia mau supaya kita hidup dalam kualitas hidup sebegitu rupa yang nanti akan memuliakan dirinya, akan meneguhkan sesama, akan membawa kebaikan tertinggi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan kepemimpinan. Karena itu, Tuhan Allah menghendaki kita hidup dan menjadi persis seperti Yesus. Bisakah Anda menjadikan pesan dari Max Lucado ini, permohonan doamu, doaku, doa kita kepada Tuhan Yesus, agar Dia dapat menolong kita mengasihi seperti dirinya. Sekarang tentu kita sudah tahu mengasihi seperti Dia, dengan membiarkan Yesus mengasihi melalui saya, melalui Anda, melalui kita. Maka pada gilirannya kita dapat mengasihi yang mustahil sekalipun. Karena itu, Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 yang intinya menegaskan, kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Gunakanlah perkataan Kristus. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Jika
kita mengasihi seperti Dia, kita diminta mengenakan kasih-Nya, memberi tempat di dalam hati kita kepada Dia, kepada kasih-Nya, sehingga ada kekuatan kasih yang mengasihi di dalam dan melalui kita, yang olehnya persekutuan akan terikat sempurna. Dia akan mempersatukan kita dan menyempurnakan kesatuan itu, sehingga sudah dapat diduga bahwa kepemimpinan menjadi kuat. Lalu dengan perkataan Kristus, maka olehnya akan ada kekuatan kasih yang terimpartasi dari kehidupan kepada sesama dalam kepemimpinan. Maka sudah dapat diduga kepemimpinan akan terbukti kokoh, langgeng ke akhir. Karena pemimpin dan orang yang dipimpin mengasihi seperti Yesus. Dan pada gilirannya, jika kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, maka sudah dapat diduga kualitas dari kinerja yang memperlihatkan komitmen yang tinggi kepada Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Komitmen yang tinggi bagi kualitas kehidupan dan kerja. Komitmen yang tinggi kepada produktivitas, keberhasilan, yang olehnya ada kebaikan yang terimpartasi kepada sesama dalam kehidupan dan pengabdian serta kepemimpinan kita. Selamat mengasihi seperti Yesus dalam mewujudkan kepemimpinan terbaik yang tidak ada akhir. Saya Yakob Tomatala